Jadi menurut Ad-Dhahiri yang ditulis oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz ketiga halaman 255, Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengucapkan amin bagi seorang imam itu bagus dan sunnah, tetapi mengucapkan amin bagi seorang makmum itu fardu. Jadi kalau imam sunnah, kalau makmum itu fardu. Kalau makmum tidak mengucapkan amin, berarti falat asihhu salatuhu, tidak sah salatnya. Artinya menurut pendapat ketiga ini, artinya batal salatnya kalau lalu tidak mengucapkan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang kita sekarang masih akan membahas tentang terkait dengan imam, yaitu tentang ta'minul imam idza faragha min qiraati ummil kitab. Ucapan atau bacaan amin bagi imam bukan salat sendirian, bagi imam apabila telah selesai membaca surat Al-Fatihah. Artinya apakah imam itu membaca amin atau cukup makmum saja? Apakah cukup makmum saja membaca amin? Yaqulu amin al-imam wa man khalfahu wa huwa qaulu Syafi'i wa Abi Hanifah wa ashabuhu wa Thawri wa Al-Hasan wa Ibnul Mubarak wa Ahmad bin Hanbal. Ini didasarkan kepada hadisnya Abi Hurairah dan Wa'il bin Hujur. Jadi imam dan makmum itu sama-sama membaca amin. Jadi imam membaca amin, makmum membaca amin. Cuma yang baik itu adalah makmum tidak membaca amin kecuali imam memulai, sehingga kepatuhan sebagai makmum itu tetap walaupun dalam bacaan amin. Kadang imam waladhdallinnya belum selesai, makmumnya sudah amin. Masalah itu. Nah, jadi ada di satu tempat yang itu makmum tidak akan mengucapkan amin kecuali imam memulai. Sehingga tidak tiba-tiba kalau waladhdallin selesai makmum amin. Tidak. Jadi nunggu komando imamnya. Nah, ini yang paling bagus ini. Sehingga imam dengan makmum itu meskipun tidak persis bareng, tetapi tidak terpaut mendahului atau jauh di belakang. Nasaba Syaukani fi Nailil Awtar li Abi Hanifah wal Kufiyyin adam at-ta'min muwafaqatan li Malikin.
Jadi Imam Asy-Syaukani mengutip dalam kitab Nailul Autar, menulis dalam kitab Nailul Autar bahwa menurut Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah itu imam tidak mengucapkan amin. Yang mengucapkan amin itu cukup makmum saja. Jadi makmum saja yang mengucapkan amin, sedangkan imamnya cukup di waladhdallinnya itu kan doa itu di akhir itu, mulai dari ihdinas siratal mustaqim itu terus ke belakang itu kan doa. Nah, doanya itu diamini oleh makmum sehingga imam tidak perlu mengucapkan amin. Itu menurut Abu Hanifah. Nah, menurut Ibnu Hazm dari Ad-Dhahiri, yara Ibnu Hazm anna ta'minal imam hasanun wa sunnatun. Amma ta'minul ma'mum fa fardun fala tasihhu salatuhu bitarkihi. Jadi menurut Ad-Dhahiri yang ditulis oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz ketiga halaman 255, Ibnu Hazm mengatakan bahwa mengucapkan amin bagi seorang imam itu bagus dan sunnah, tetapi mengucapkan amin bagi seorang makmum itu fardu. Jadi kalau imam sunnah, kalau makmum itu fardu. Kalau makmum tidak mengucapkan amin, berarti fala tasihhu salatuhu, tidak sah salatnya. Artinya menurut pendapat ketiga ini, artinya batal salatnya kalau lalu tidak mengucapkan amin. Jadi kalau yang ketiga ini agak streng, pendapatnya agak streng. Jadi yang tengah-tengah itu yang pertama tadi. Jadi imam membaca amin, makmum membaca amin. Kalau yang kedua tadi imam tidak membaca amin. Cukup yang membaca amin itu makmum. Nah, kalau yang ketiga, pendapat yang ketiga Ibnu Hazm, imam membaca amin, makmum wajib membaca amin. Kalau tidak, maka tidak sah salatnya. Nah, yang menjadi dalil bagi disyariatkannya membaca amin bagi seorang imam itu adalah hadis Wa'il bin Hujur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin wa yarfa'u biha sautahu. Jadi Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah sudah sampai pada yang belakang itu waladhdallin itu, maka dia mengucapkan amin dan mengangkat suaranya. Nah, ini artinya ini menjadi dasar bahwa imam pun membaca amin. Dalam hadis lain, dalam hadis Abu Hurairah, tadi hadisnya Wa'il bin Hujur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ummil Quran rafa'a sautahu faqala amin. Jadi apabila Rasulullah itu kalau sudah selesai membaca Ummul Quran, maka dia mengangkat suaranya sambil membaca amin. Nah, ini yang dijadikan dasar. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan dikeluarkan oleh Ad-Daraqutni dan Imam Baihaqi. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa
seorang imam tetap mengucapkan amin. Sedangkan hadis yang jadikan dasar bagi seorang imam tidak perlu mengucapkan amin itu adalah hadis dari yang dikeluarkan oleh Imam Malik dari Abi Hurairah. Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila Rasulullah mengatakan apabila imam itu mengucapkan sampai akhir surat Al-Fatihah waladdallin ini, maka faqulu, maka hendaklah makmum itu mengatakan amin. Nah, kalimat ini kan tidak ada kata-kata makmum. Jadi ini yang lalu dijadikan dasar bahwa annal imam la yu'amminu. Jadi imam itu tidak mengucapkan amin. Kenapa? Karena imam itu membaca berdoa, makmum itu mengamini. Doanya kan dibaca imam, ihdinas siratal mustaqim, terus ke belakang sampai waladdallin, makmumnya mengamini. Yang membaca doa itu tidak perlu amin, yang tidak berdoa itu mengamini. Nah, itu yang lalu dijadikan dasar bahwa seorang imam tidak perlu amin. Seorang imam tidak perlu amin, cukup makmumnya saja yang amin itu. Nah, kalau yang Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa imam membaca amin sunnah, makmum itu membaca amin wajib. Nah ini dasarnya adalah tadi itu hadisnya Wa'il bin Hujur yang mengatakan bahwa Rasulullah itu membaca amin ketika selesai membaca Al-Fatihah. Lalu makmum itu wajib, di mana hadisnya? Hadisnya adalah karena Rasulullah mengatakan faqulu amin, hendaklah makmum membaca amin. Karena sigatnya itu, bentuknya itu adalah perintah, maka dia wajib untuk dilakukan. Nah, sehingga Ibnu Hazm berpendapat membaca amin bagi seorang makmum itu hukumnya fardu. Kalau tidak membaca berarti tidak sah itu. Nah, pendapat yang tengah-tengah itu adalah sunnah saja. Ya imam ya sunnah, ya makmum ya sunnah. Artinya kalau ikut Ibnu Hazm, tiba-tiba ada orang ngantuk, giliran amin dia masih terkantuk-kantuk, kelewatan. Kalau menurut Ibnu Hazm itu lalu menjadi batal salatnya. Nah, sekarang adalah tadi itu yang baik itu dari ada di sebuah tempat itu makmum tidak akan mengucapkan amin kecuali imam mengucapkan amin. Itu biar tidak makmum mendahului imam. Cuma yang ngaturnya itu agak sulit kalau itu tidak terbiasa di sebuah daerah itu. Nah, yang hadis yang menjadi perhatian adalah hadis yang mengatakan idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innal malaikata taqulu amin wa innal imam yaqulu amin faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Makmum diperintah untuk amin. Nah,
Sesungguhnya malaikat itu juga mengucapkan amin. Dan sesungguhnya imam juga mengucapkan amin. Apabila aminnya makmum, aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka orang-orang itu, jamaah itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, disinilah lalu keteraturan amin itu menjadi sangat penting. Bersamaannya itu bersamaan dalam artian tidak, ada ulama yang mengatakan tidak mendahului imam, tetap menunggu aminnya imam. Paling tidak hamzanya mulai dibaca amin itu a, langsung makmum ikut baca amin. Nah, bersamaan dengan itu maka disitulah aminnya para malaikat. Nah, ketika kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa diampuni. Nah, itu yang lalu menjadi dasar, maka begitu sangat pentingnya amin itu. Nah, terkait dengan yang kedua adalah tentang jahrul imam bit ta'min. Jadi mengkeraskannya imam terhadap bacaan amin. Nah, itu pendapat yang pertama mengatakan innahu yajharu bihi fi ma yajharu fihi bil qira'ah wa yukhfihi fi ma yukhfi fihi. Jadi imam itu membaca amin itu dikeraskan manakala memang dalam sholat yang dikeraskan, seperti misalnya maghrib, isya, subuh. Nah, imam tidak mengkeraskan atau mensirkan bacaan amin ketika makmum, ketika sholatnya sholat sir, memang sholatnya itu bacaannya tidak dikeraskan, misalnya sholat duhur dan asar. Sekali lagi diingatkan bahwa yang dikatakan sir itu kalau lalu bacaan kita tidak terdengar di sampingnya. Nah, kalau yang sampingnya itu kedengaran, maka itu bukan sir namanya, itu jahr itu. Artinya itu dikeraskan. Yang kedua, pendapat yang kedua, innahu la yajharu bit ta'min bal as-sunnatu ikhfa'uhu. Wabihi qala Abu Hanifah wa Malik fil masyhur. Jadi kalau pendapat yang pertama itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa imam membaca amin itu dijaharkan, dikeraskan kalau memang bacaannya sholatnya sholat jahar gitu. Nah, yang kedua ini imam itu tidak mengkeraskan bacaan amin, tetapi justru sir. Jadi menurut Abu Hanifah ya kalau sudah waladhdallin ya imam ya sir saja, tidak dikeraskan. Pendapat yang ketiga yaitu mukhayyirun, ya, memilih, orang itu memilih bainal jahri wa adamihi, antara dikeraskan dan tidak dikeraskan ya boleh-boleh saja itu artinya. Jadi mau dikeraskan, imam mau mengeraskan, mau tidak mengeraskan ya boleh. Nah, tetapi kalau kembali ke pendapat yang pertama tadi bahwa aminnya imam, aminnya makmum, aminnya malaikat berbarengan, itu tentu akan menurut hadis itu diampuni dosa-dosanya itu tadi. Nah, pendapat yang masalah yang ketiga adalah ta'minul makmum fi sholatil jahriyah. Aminnya makmum di dalam sholat yang jahr, yaitu sholat yang dikeraskan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah, itu makmum gimana itu? Innal makmuma yajharu bit ta'min idza jaharal imamu bil qiraah. Jadi
makmum itu mengkeraskan bacaan amin apabila imam bacaannya memang jahar, keras. Artinya untuk sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaan imam berarti makmum itu tidak mengkeraskan bacaan amin. Yang pendapat yang kedua, innal ma'muma la yusra'u lahu al-jahru bit ta'min. Jadi kalau yang kedua ini adalah pendapat makmum tetap tidak disyariatkan untuk mengeraskan bacaan amin walaupun bacaan imam itu adalah jahr. Artinya begini, kalau sholat maghrib misalnya, bacaan imam kan jelas al-fatihahnya. Nah, makmumnya itu tidak perlu mengeraskan bacaan amin, cukup baca ya amin gitu, tidak perlu dikeraskan. Nah, jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama itu yang kita kerjakan yang pertama ini, jadi begitu amin semuanya makmum keras amin. Nah, kalau yang Abu Hanifah ini enggak, salat maghrib misalnya imam sholat waladhdallin, nah makmumnya itu dia maksudnya baca amin tapi tidak dikeraskan. Nah, tidak dikeraskan. Nah, itu menurut Abu Hanifah seperti itu. Makmum boleh baca amin, disyariatkan baca amin, boleh baca amin, tetapi tidak perlu dikeraskan. Artinya tidak disyariatkan untuk dikeraskan, cukup baca saja, cukup baca saja, tidak perlu dikeraskan. Nah, kalau pendapat yang ketiga ini salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Kalau yang pertama tadi pendapatnya mazhab Syafi'i, pendapat yang disuruh keraskan itu. Yang kedua ini pendapatnya Abu Hanifah yang tidak perlu makmum itu membaca amin dikeraskan, cukup dirinya sendiri yang dengar. Yang ketiga itu adalah pendapatnya Asy-Syafi'iyah fi wajhin. Salah satu pendapat mazhab Syafi'i mengatakan ingkan al-masjidu kabiran jahral makmum wa ingkana saghiran yasma'una ta'min al-imam lam yajhar al-makmum. Kalau yang ketiga ini kalau masjidnya masjid besar, artinya masjidnya besar, maka aminnya itu ya keras. Jadi makmum aminnya keras. Jadi salat isya misalnya masjidnya kok ya masjid besar, nah itu makmum mengeraskan amin. Tapi kalau masjidnya kecil-kecil ya ndak usah keras-keras. Nah itu tidak perlu mengkeraskan, cukup mendengar aminnya imam, tetapi makmum tidak perlu mengkeraskan. Itu tidak perlu mengkeraskan. Nah, pendapat yang keempat, intarakal makmum at-ta'mina jahlan aw nisyanan jahara bihil makmum liyudzakkirahu. Jadi kalau imamnya itu lupa atau meninggalkan amin karena dia tidak tahu, ini kok imam tidak tahu amin kan? Atau lupa imamnya terhadap amin, nah, makmum itu boleh mengkeraskan karena untuk mengingatkan makmum, untuk mengingatkan makmum. Jadi itu pendapat terkait dengan amin. Jadi kalau yang pertama itu maka ambil jalan tengahnya itu bahwa semuanya makmum dengan imam amin. Yang kedua terkait dengan masalah jahrnya bacaan imam amin itu tetap yang tengah-tengah adalah
imam tetap membaca amin itu dikeraskan sehingga didengar oleh makmum itu. Yang ketiga itu makmum tetap membaca amin di sholat, membaca amin dikeraskan di sholat yang memang dikeraskan. Saya kira itu Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Boleh bertanya di luar apa yang saya sampaikan. Boleh bertanya di luar apa yang saya sampaikan ketimbang tanya nanti kalau saya sudah pulang. Ya. Ya. Tadi bacaan amin makmum itu sudah baca setelah imam baca amin. Ya. Kemudian setelah baca amin kan makmum baca Fatihah, apa nanti makmum baca amin lagi? Ya. Pertama ketika imam sudah baca amin maka makmum baca amin. Lalu makmum sekarang sesudah itu baca amin, baca Fatihah kan? Nah, tetap amin. Tetap amin. Karena orang membaca amin itu setiap sesudah selesai baca Fatihah. Tidak apa-apa. Artinya baca amin yang bagus, tidak baca amin ya tidak apa-apa. Tetap saja boleh. Ada yang lain? Ya. Bagaimana sholat memang ketika imam itu di dalam bacaan Fatihah terdengar kurang pas, contoh iya karena dulu iya karena selalu gairil maghdubi. Terus bagaimana sholat? Ya. Tapi imam kan sudah berguru ya. Sudah mengimami Ya. Kalau orang itu pernah berguru, kok ya seperti itu, berarti memang lidahnya memang segitu. Berarti dia tetap sah dan makmumnya tetap sah. Iya karena wudu, wa iya karena selain. Memang lidahnya itu. Atau memang lidah orang yang sudah semakin berumur, itu lain itu. Dengan lidahnya yang masih muda itu kan pancas lidahnya. Nah, selama dia pernah berguru, lalu kok ya tetap seperti itu, berarti memang lidahnya seperti itu. Memang lidahnya seperti itu. Itu pertama satu. Yang kedua, kalau di satu daerah itu memang begitu. Misalnya di satu daerah tidak bisa mengatakan H, tetapi K. Misalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, itu meskipun ini tidak banyak ya. Ada di satu daerah begitu. Kan ada memang orang lidahnya itu tidak semua huruf itu bisa di satu daerah. Nah, itu tetap bisa dibenarkan. Tetap bisa dibenarkan. Artinya tetap sah. Nah, makanya sekalipun bisa baca Quran, itu harus digurukan, diadakan. Gitu. Jangan lalu bisa membaca Al-Fatihah, benar membaca Al-Fatihah ya, tapi tidak pernah dibaca di depan guru. Nah, itu tidak nyambung itu. Tidak nyambung. Ada orang bisa membaca kulhu misalnya, karena memang dia bisa membaca itu, dan mungkin benar misalnya begitu ya, mungkin benar, tapi tidak pernah diadak di depan guru, tidak nyambung. Quran ini kan nyambung sampai Rasulullah, terus sampai malaikat Jibril, nyambung.
Jadi harus di depan, dibaca di depan guru, gurunya ke gurunya terus, gurunya ke gurunya terus, nyambung sampai ke malaikat Jibril itu. Jadi harus pernah digurukan, penting untuk itu. Karena kalau Al-Fatihah karena termasuk bacaan salat harus disampaikan. Gitu ya, ya. Kalau melalui imam Ustaz. Hah? Melalui imam dan disampaikan pada guru, tapi melalui imam. Nggak ada namanya itu, sampai mendengar saja. Kalau ada itu dibaca. Murid membaca, guru menyimak. Kalau sampean mendengar saja kan tidak ada yang menyalahkan bacaan sampean. Adanya sampean nyalahkan imam kan gitu kan. Nah, makanya lalu didengarkan saja, baca saja di depan guru. Ya. 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 Ke depan biar saya lihat. Ya, ya. Kadang-kadang di samping kanan kiri selalu hindar. Kadang-kadang Ustaznya mau apa sih? Hindar gitu kan. Ya. Ya begini, rapat itu jangan dibayangkan kayak merapat orang arasop lamari, itu maksudnya rapat itu sehingga ini, gimana ya, harus begini nih, rapat tuh, tidak seperti itu. Yang penting rapat yang bisa tidak mengganggu yang sebelahnya. Ada orang yang tidak senang disentuh ini, tidak senang gelia atau memang membawa seolah-olah berdesak-desakan. Nah bagus. Yang dimaksud rapat itu yang penting tidak secara uruf, secara adat itu disebut longgar, itu saja. Ya kalau sama-sama berdiri begini misalnya tidak menyentuh, cuma berdiri begini, tidak apa-apa. Itu sudah termasuk rapat. Jadi bayangan kita tentang rapat itu tidak lalu berdesakan. Ini masalahnya sekarang adalah orang itu ketika disuruh rapat berdesakan. Kayak orang arasok lamari itu, sehingga berdesakan. Ada orang yang tidak suka sehingga menghindar diikuti, menghindar lagi sehingga ngangkang itu. Nah, saat sujud dia balik lagi, sudah malas ngangkang sehingga longgar itu. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah ingat. Tidak semua orang mau bersentuhan itu, karena itu kadang mengganggu kehusukan. Paling pentingnya sholat itu khusyuk, bukan berdesak-desakannya yang penting itu. Saya nyaman mon berdesak-desakan itu pas mon maksa kepak lah cuanunya ya. jadi lebih baik tidak seperti itu. Sudah dihindari yang seperti itu, diberitahu saja, tidak perlu berdesak-desakan. Nah, ya. Kalau imam membaca jahar, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ada ulama yang menyampaikan begitu. Nah, tadi ulama mengatakan kalau Quran dibaca maka dengarkan. Nah, dalil itulah yang dipakai bahwa ketika imam mengeraskan Al-Fatihah maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ada ulama yang mengatakan bahwa karena Al-Fatihah itu termasuk rukun salat, maka dia tetap secara pribadi harus dibaca. Sehingga karena menjadi rukun, karena rukun itu ditanggung sendiri-sendiri kan, menjadi tanggungan dia untuk dibaca.
Berbeda dengan dia makmum masbuk. Kalau masbuk tidak apa-apa. Sekalipun masbuk itu masih berbeda lagi ulama. Tetap saja kalau tidak nutut ke Al-Fatihah tidak dihitung satu. Itu ada ulama yang begitu. Ya. Nah, lebih baik tetap ada yang mengatakan tetap membaca, sehingga ketika waladhdallin amin selesai dia membaca Al-Fatihah, makmum setelah itu membaca surat itu. Ada ulama yang katakan begitu, ada. Sehingga yang masyhur itu yang termasuk tetap membaca itu. Karena itu masuk rukun salat itu. Ya, itu ya. Ya. Yang seharusnya dalam artian tak nyaman untuk istiqomah, tapi harusnya bagaimana sehingga yang tidak nyaman istiqomah juga bisa merasa nyaman karena harus melakukan yang seharusnya. Ya. Ya, yang seharusnya yang saya jawabkan itu hanya fadilahnya, hikmahnya yang saya sampaikan. Nah, dalam artian begini. Saya menggunakan bahasa seharusnya itu tidak menafikan pendapat lain ya, tidak menafikan pendapat lain, tetapi pendapat yang terbaik, yang terbaik gitu. Saya sampaikan tetap yang seharusnya. Kalau mau menggunakan seharusnya, saya memang menghindari bahasa-bahasa itu ya, karena ini fikih, kafikih. Fikih itu yang namanya fikih tidak ada pendapat satu pendapat. Tidak ada. Sampai tadi di mana-mana mesti banyak pendapat. Sampai akan mendengar misalnya, makanya kemarin itu saya ngisi fikih di salah satu masjid juga ada orang bilang saya tidak pernah mendengar. Saya sampaikan, ya ini saya beritahu sampean biar tahu. Nah itu. Jadi memang ya seperti itu saya sampaikan bahwa yang baik itu yang dikatakan rapat tidak harus berdesakan, yang penting rapat itu saja. Yang penting rapat itu menurut perkara ada yang mengatakan ya rapat itu harus berdesakan, itulah tafsirnya sendiri ya, boleh-boleh saja. Oh, namanya fikih, yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, artinya bukan secara otot, dipertanggungjawabkan secara ilmu dan ada sambungannya sampai ke atas. Kenapa saya baca kitab? Biar ada sambungannya, apa yang saya sampaikan tidak ngarang, memang ada sambungannya dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, Jadi barangkali itu setiap kajian akan saya beri waktu agak lama biar ada tanya jawab dan boleh bertanya di luar apa yang saya sampaikan, itu biar tidak lalu bertanya di luar forum, biar sama-sama mendengarkan barangkali itu. Oh, enggak lah. Jadi tetap sampai waktu syuruk. Barangkali itu. Ini luar biasa. Artinya tidak mengandalkan sesuatu. Saya berharap barangkali pengambil akhir juga dibiasakan oleh ustaz-ustaz yang lain pengajiannya ada. Oh itu harapan ke takmir katanya, ada takmir itu. Ya itu urusannya takmir itu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan kita diberikan bimbingan dan tuntunan oleh Allah. Allahumma ja'al waswajana wa qulatan as-salihin wal qawl. Ja'al waswajana wa qulatan as-salihin wal qawl. Allahumma ja'al waswajana wa qulatan as-salihin wal qawl. Ihdinas siratal